Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Namun, keberagaman juga dapat memicu konflik jika tidak dikelola dengan baik. Mengapa konflik sosial bisa terjadi? Apakah perbedaan selalu menjadi penyebab perpecahan atau justru bisa menjadi kekuatan? Mari kita analisis bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai integrasi nasional. Secara sederhana, istilah integrasi nasional terdiri dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu integration, yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Sedangkan nasional berarti berkaitan dengan bangsa atau negara. Integrasi nasional adalah upaya untuk menyatukan seluruh unsur bangsa dengan pemerintahan dan wilayahnya. Artinya, integrasi nasional adalah proses menyatukan berbagai perbedaan menjadi satu kesatuan yang utuh. Mengintegrasikan berarti membuat untuk atau menyempurnakan dengan jalan menyatukan unsur-unsur suatu yang semula terpisah-pisah. Integrasi nasional sangat penting bagi Indonesia. Hal ini karena yang pertama, Indonesia memiliki beragam suku, agama, ras, dan budaya. Yang kedua, wilayah yang luas yang terdiri dari banyak pulau. Yang ketiga, terdapat berbagai perbedaan kepentingan bagi masyarakat. Istilah integrasi nasional memiliki dua macam pengertian. Yang pertama secara politis dan yang kedua secara antropologis. Secara politis, integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok ke dalam satu identitas nasional. Secara antropologis, integrasi nasional adalah proses penyatuan antar budaya agar terciptanya keserasian dalam kehidupan masyarakat. Terdapat 5 tipe atau jenis dari integrasi nasional. Yang pertama, integrasi bangsa. Yang kedua, integrasi wilayah. Yang ketiga, integrasi nilai. Yang keempat, integrasi elit massa. Dan yang kelima, integrasi tingkah laku. Integrasi bangsa, contohnya adalah bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan golongan bersedia berintegrasi dalam satu negara, yaitu negara Indonesia, dengan semangat kebangsaan yang satu. Integrasi wilayah, contohnya negara Indonesia memiliki kedaulatan wilayah dari Sabang sampai Merauke dengan batas-batas yang telah ditetapkan. Integrasi nilai, contohnya masyarakat Indonesia bersepakat bahwa Pancasila merupakan nilai bersama yang mampu menyatukan keberagaman dan perbedaan. Integrasi elit massa, contohnya adanya komunikasi yang intensif antara kepala desa dengan warga desa. Integrasi tingkah laku, contohnya orang-orang yang mendirikan suatu perusahaan lalu mereka bekerja sama di bawah satu manajemen. Integrasi nasional dapat terwujud jika didukung oleh beberapa faktor. Yang pertama, ideologi nasional. Yang kedua, semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, bahasa Indonesia. Yang keempat, rasa senasib dan sepenanggungan. Yang kelima, pembangunan ekonomi. Dan yang keenam, gaya politik kepemimpinan dan kekuatan lembaga politik. Namun, integrasi nasional juga menghadapi beberapa hambatan. Di antaranya, yang pertama, primordialisme atau sikap kedaerahan berlebihan. Yang kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi. Yang ketiga, kuatnya etnosentrisme. Dan yang keempat, munculnya disintegrasi. Dengan memahami integrasi nasional, kita diharapkan mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman. Karena pada dasarnya kekuatan bangsa Indonesia terletak pada persatuannya. Terima kasih dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat terjadi banjir di beberapa wilayah Aceh, beredar foto dan video yang menunjukkan adanya pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka GAM di lokasi terdampak.
Peristiwa ini memicu berbagai reaksi dari masyarakat, pemerintah, dan aparat keamanan. Sebagian pihak menilai tindakan tersebut sebagai ekspresi identitas atau simbol historis, sementara yang lain menganggapnya sebagai tindakan provokatif yang tidak tepat dalam situasi bencana.